Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Peleran semuanya, selamat datang di Transport Transmission Podcast Special Episode dari UPT Malang. Jadi bagi Pelener semuanya mungkin ada yang belum familiar ya mengenai Transmission Podcast ini. Jadi Transport ini adalah tempat bagi para leaders maupun future leaders untuk saling berbagi pengalaman ataupun berbagi ide dan inspirasi bagi Pelener semuanya. Dan di episode kali ini Pelener semuanya akan ditemenin nih bareng saya Gloria Natalia Sinaga yang saya juga merupakan bagian dari keluarga UPT Malang. Jadi hari ini kita akan ngobrol ringan nih seputar inovasi ya. Kita akan berbagi insight dengan narasumber kita hari ini. Bintang tamu kita hari ini nih spesial banget nih Pelener semuanya. Jadi beliau ini sudah bergabung di PLN sejak tahun 2008. Jadi sudah cukup lama ya, pasti sudah istilahnya mungkin udah bisa menjadi saksi hidup perjalanan transformasi PLN yang sudah berubah dari tahun ke tahun nih. Jadi mudah-mudahan dengan ngobrol-ngobrol singkat hari ini, PLNer semuanya ada gambaran yang lebih mudah gitu ya untuk memahami kenapa sih penting banget inovasi ini dilakukan khususnya di proses bisnis bidang transmisi. Nah, beliau ini juga sudah bergabung menjadi bagian dari UIT JBM sejak tahun 2019. Awalnya di Probolinggo, kemudian sekarang sudah bertugas di PLN UPT Malang. Latar belakang pendidikan terakhirnya ini ya, PLNers ya, di S2 Joint Research ITB dan Kyushu Institute of Technology. Dan katanya nih ya, rencananya mau ngambil S3 lagi nih PLNers. Jadi memang never ending learning gitu ya beliau. Jadi makanya mudah-mudahan hari ini kita bisa dapat insight yang banyak banget dari beliau ini kita bisa serap. Jadi tanpa panjang basa-basi lagi kita langsung sambut aja bintang tamu kita di special episode Transport kali ini. Bapak Hendrik Mariono selaku manajer atau pimpinan di UPT Malang. Oke. Selamat pagi Pak Hendrik. Senang banget pagi, Pak ya bisa Mbak bergabung Glory di Transport Special Episode UPT Malang nih Pak. Mungkin biar lebih enak ya ngobrolnya dengan planners, bisa perkenalan singkat mungkin dulu ya Pak ya. Oke. Silakan Pak Hendrik. Ya, oke. Mbak Glory ya dan pemirsa semua. Saya itu tadi sudah diperkenalkan ya? Iya Pak. Jadi saya, bagi yang belum kenal ya, saya Hendrik Mariono ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit banyak ya oleh Mbak Glory. Dan saat ini ya saya mendapatkan amanah ya di UPT Malang. Ya mudah-mudahan ini kita bisa berkolaborasi, bersinergi dengan tim Malang ya untuk membawa PLN khususnya UPT Malang yang semakin baik ke depannya. Oke Pak. Jadi kita mungkin langsung ke tema ya Pak. Jadi tema hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ringan nih Pak mengenai inovasi dalam mendukung transformasi. Khususnya di proses bisnis bidang transmisi Pak, di bidang kita Pak. Nah berbicara mengenai inovasi, kita mungkin sharing pengalaman personal dulu mungkin ya Pak, biar ringan ya ngobrolnya biar enak nih. Mungkin apa inovasi yang Bapak paling ingat gitu Pak, atau Bapak paling rasakan semenjak bergabung dengan PLN atau mungkin khususnya dengan PLN UIT JBM seperti? Oh ya, kalau personal ya dulu jauh hari ya sebelum pasti banyak UIT transformasi JBM, itu udah pasti banyak banget ya Pak. Ya saya termasuk insan yang senang melakukan hal baru ya. Tidak selalu itu hal yang sama sekali baru, namun bisa juga hal-hal yang bersifat ya menambah added value. Nah itu yang saya suka ya, dari dulu ya. Seperti dulu pernah kita coba membuat ya sistem monitoring untuk evaluasi ketahanan mechanical trafo ya terhadap gangguan
eksternal. Nah, itu kita pernah coba ya dengan beberapa ya waktu itu anak-anak muda ya, kita ngumpul, kita buat ya diskusi-diskusi, kemudian kita bangkit dengan ide-ide ya, inovasi ya. Salah satunya itu sistem monitoring untuk evaluasi untuk asesmen trafo ya. Nah itu dulu. Terus ke sini ya tentu di Probolinggo, di Malang ya, saya lebih banyak menjadi partner teman-teman ya. Nah, sekarang lebih banyak dorong teman-teman, bareng-bareng teman-teman, memberikan waktu luang untuk diskusi dengan teman-teman. Ya tentu dalam rangka memecahkan masalah. Terus kemudian dari situ muncul ide-ide inovasi juga gitu ya. Dan itu ya sedikit banyak sangat membantu kegiatan-kegiatan operasional di transmisi, proses bisnis transmisi ya. Seperti bagaimana kita melakukan evaluasi ya, bagaimana tegakan RUW yang semulanya semi manual kita buat online ya gitu. Hal simple. Tapi itu ternyata sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas. Nah itu yang menarik ya. Berarti nggak harus langkah besar ya Pak sebenarnya ya? Langkah besar lebih bagus, tapi gitu. Tidak harus itu gitu ya. Bisa bersifat incremental innovation itu juga bisa. Itu juga baik, sangat baik juga. Itu. Kalau menurut pandangan Pak Hendrik sendiri, inovasi ini pentingnya khususnya ada apa ya Pak? Kalau di proses bisnis bidang transmisi ini pentingnya itu apa Pak? Urgensinya dalam mendukung proses bisnis kita secara spesifik atau bagaimana Pak pentingnya? Inovasi itu sangat penting ya, tidak hanya di dunia usaha, di perusahaan, di transmisi tidak. Bahkan kita sendiri dalam kehidupan pribadi itu sangat penting. Penting ya Pak. Penting inovasi. Benar-benar. Karena segala sesuatu di luar sana itu bergerak sangat dinamis gitu ya. Sangat dinamis. Sehingga kita sebagai insan pribadi maupun sebagai anggota dari perusahaan, kita harus adaptif ya terhadap perubahan-perubahan eksternal ya. Sehingga kita bisa memastikan agar goal setting yang kita tentukan baik itu oleh individu maupun perusahaan itu bisa kita capai. Nah itu penting gitu ya, termasuk di proses bisnis transmisi gitu ya, yang kita geluti sehari-hari itu. Karena berarti urgensinya itu untuk bisa coping terhadap eksternal juga ya Pak ya, untuk bisa kita terus bertahan dengan perkembangan zaman, perkembangan era zaman sekarang ini. Kita nggak bisa menerapkan satu sisi saja gitu, menerapkan satu cara saja. Makanya perlu yang namanya inovasi. Tapi menurut Pak Hendrik sendiri, inovasi ini melulu mengenai teknologi nggak Pak? Ya, inovasi ini sebetulnya luas ya. Luas ya. Cuma kan biasanya yang tersorot kan kayak kecanggihan teknologi gitu. Bagaimana dengan kayak sisi budaya atau sisi lain seperti itu Pak? Apakah itu juga merupakan suatu inovasi yang penting untuk diangkat? Ya betul. Ya jadi inovasi itu dalam konteks luas ya, tidak bisa kita batasin dalam hal teknologi. Teknologi yang terdepan itulah innovation. Ya, tidak selalu begitu ya. Kita di dalam setiap proses bisnis ya, baik itu yang kental dengan teknologi maupun yang tidak, itu semua perlu sentuhan-sentuhan inovasi ya, sentuhan-sentuhan yang berbeda ya, sentuhan-sentuhan yang bisa memberikan nilai tambah ya dimanapun, baik itu di daily activities ya teman-teman di kantor, kemudian innovation dalam hal penguatan budaya ya. Dalam hal memudahkan pelaksanaan proses bisnis ya dengan memanfaatkan teknologi, ya, itu bagus ya. Dan kita juga di PT Malang ini kita berupaya untuk membangun tradisi ya, tradisi inovasi ya. Bagaimana agar seluruh lini ya, seluruh ULTG ya, kemudian UPT, kantor UPT maksudnya ya, itu setiap tahun punya inovasi gitu ya, punya inovasi. Seperti tahun kemarin kita punya inovasi ya. Setiap tahun ya Pak. Kantor WLTG masing-masing punya ya.
kemudian kantor UPT juga punya ya. Tahun depan juga punya juga gitu ya. Bahkan kita juga punya bayangan ya, sekarang kita juga sudah punya di rencana kita ya, bahwa ke depan itu tahun depan ya, kita mau mengembangkan apa dalam konteks inovasi ya. Misalnya ke depan kita coba akan mengembangkan bagaimana meningkatkan efektivitas pengelolaan GI Patrol. Nah itu inovasi juga. Dengan cara apa ya? Dengan cara pemanfaatan teknologi ya. Memang dalam konteks itu teknologi sangat penting. Bagaimana kita memanfaatkan teknologi online monitoring, kemudian CCTV, kemudian komunikasi data, ya teknologi informasi itu kita combine, kita elaborasi menjadi satu sistem yang mana itu nanti bisa memudahkan kita dalam mengelola GI Patrol. Tujuannya apa? Ya tujuannya tentu ujung-ujungnya adalah dalam rangka untuk memenuhi harapan stakeholder. Ya. Bagaimana pelayanan kita makin baik, ya. Bagaimana downtime kita makin sedikit dan makin cepat. Nah itu yang kita harapkan ke depannya. Ujung-ujungnya ke sana. Ya semua inovasi juga ujung-ujungnya ke sana. Ke service ya Pak. Ya. Betul sekali. Bagaimana kita bisa memberikan value creation untuk perusahaan kita gitu ya. Mungkin itu Mbak Gloria. Iya Pak. Kalau untuk di UPT Malang sendiri Pak, untuk penerapan inovasi ini seperti apa Pak? Selain tadi yang sudah Pak Hendrik ceritakan kan setiap tahun ya ada itu hanya berupa ide saja atau ada yang sudah terimplementasi Pak untuk mendukung proses bisnis transmisi ini sendiri? Ya betul. Ya dalam perjalanan kita ya, perjalanan saya pribadi itu jadi kita berinovasi itu bukan sekedar kita mengasah ide, menghasilkan ide, kemudian menyampaikan ide itu gitu ya. Tapi bagaimana ide ini memang betul-betul bisa kita realisasikan, implementasikan ya Pak. Implementasikan, kemudian yang lebih penting lagi bisa memberikan manfaat real bagi perusahaan. Nah, seperti di Malang ya, contohnya kita punya aplikasi Veron ya, Mbak Glory masih ingat ya Veron. Verifikasi online. Verifikasi online. Nah itu sesuatu yang mudah ya. Mitra kerja kita nggak perlu bolak-balik jauh dari Jakarta ke Malang hanya untuk ngantar dokumen ya. Itu kan kerjaan yang sangat manual gitu ya ketika kita biarkan seperti itu. Nah, sekarang dengan sistem Veron ini bagaimana teman-teman vendor mitra kerja kita di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu bisa berkomunikasi, bisa menyampaikan setiap berkas setiap saat ya dalam order detik melalui sistem itu. Dan teman-teman juga di kantor di UPT Malang bisa setiap saat melakukan verifikasi gitu, verifikasi berkas dan sebagainya ya. Nah dengan begitu maka proses bisnis yang ya lama manual itu bisa kita pangkas ya dengan lebih cepat. Nah itu salah satu contohnya. Enggaknya itu ya. Kita juga punya inovasi ini ya Morano ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak. Nah Morano. Ya Morano itu sistem monitoring ya, perencanaan mulai dari awal dari tim perencanaan, kemudian tim pengadaan, kemudian tim konstruksi, kemudian ULTG ya, sampai keuangan, sampai terbayar. Nah, itu bisa dimonitoring ya. Sehingga teman-teman bidang manapun itu bisa mengetahui proses untuk pekerjaan A itu sekarang ada di mana ya. Jadi kalau terjadi congestion atau istilah di komunikasi, terjadi kemacetan dokumen itu kita tahu ya. Stucknya di mana, problemnya apa itu kita tahu. Nah itu kelebihannya. Itu salah dua ya. Tadi salah satu Veron, salah duanya itu. Nah, tapi masih pasti banyak lagi. Iya Pak. Nah tapi pasti dalam mengimplementasikan inovasi itu kan yang namanya inovasi kan pasti perubahan ya, transformasi, dan di mana perubahan itu pasti tidak mudah Pak, tidak mulus. Nah, bagaimana mitigasi risikonya Pak dalam mengimplementasikan inovasi itu? Ya betul. Jadi kita punya standar ya, prosedur
atau kita punya protap lah ya, kita punya langkah-langkah standar ya yang harus kita lakukan ketika kita mau meroll out sebuah inovasi ya. Bagaimana di dalamnya ketika kita mau meroll out inovasi ke dalam implementasi itu harus dilakukan yang namanya kajian risiko ya. Risiko-risiko apa yang mungkin terjadi pada saat pelaksanaan atau implementasi inovasi ini. Kemudian ketika inovasi step-step implementasi ini tidak jalan, risiko apa yang akan muncul? Atau risiko apa yang mungkin muncul yang dapat menghambat implementasi? Nah, itu dipetakan oleh kita ya, oleh teman-teman. Dan siapapun teman-teman, insya Allah teman-teman bisa melakukan itu ya. Kenapa? Karena kita di UPT Malang ya, UPT-JPM ya, UPT Malang ya, itu kita telah menerapkan sistem manajemen risiko terintegrasi ya. Sehingga di situ bahwa seluruh karyawan, seluruh pegawai di UPT Malang itu adalah risk owner. Jadi mereka sudah terbiasa ya, dan sudah dibiasakan untuk menjalankan risiko, menjalankan manajemen risiko, pengelolaan risiko. Ya dengan melakukan pemetaan risiko, evaluasi risiko, dan kemudian memitigasinya ya, diharapkan hal-hal seperti itu bisa kita minimalisir gitu ya, sehingga implementasi inovasi di kita itu bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah itu. Berarti nggak gamblang menjalankan inovasi itu nggak bisa langsung aja dijalanin gitu, ya. Let go with the flow itu nggak bisa ya Pak. Benar-benar harus ada backup plan-nya gitu. Ya. Apalagi untuk menjalankan sesuatu yang baru itu pasti nggak mulus ya Pak ya. Pasti ada pengalaman nggak Pak dalam selama memimpin di UPT Malang, inovasi yang dijalankan ternyata tidak berjalan mulus gitu Pak? Ya tentu ada ya, ini memang sesuatu yang natural lah. Betul. Natural. Jadi biasanya yang salah satu yang menyebabkan hal itu terjadi apa, Pak? Itu adalah belum samanya mindset ya. Oh iya. Antara inovator dengan eksekutor di lapangan. Betul. Ya, itu belum satu bahasa. Ya. Belum memahami filosofi. Yang di pikiran kita ini ketika dijalankan itu belum seirama gitu ya Pak ya. Betul. Akhirnya ya di lapangan ada saja problemnya ya. Tapi sebetulnya pengalaman saya setelah kita lakukan alignment menghadapi tantangan komunikasi seperti itu bagaimana Pak? Ya sebetulnya gini, ketika kita menghadapi itu kuncinya adalah bagaimana memastikan agar teman-teman antara konseptor dengan pelaksana, eksekutor di lapangan itu satu bahasa dulu, satu frekuensi. Nah, bagaimana membuat mereka satu frekuensi? Ya tentu melalui internalisasi. Mulai dari kenapa inovasi ini perlu, itu penting itu ya. Kenapa harus inovasi ini? Kenapa ini perlu? Kenapa ini penting? Kenapa yang ini duluan gitu ya Pak? Kenapa saya harus melakukan ini? Betul. Nah itu penting itu. Dengan begitu ya, ketika itu sudah masuk, sudah dapat, maka teman-teman dengan sendirinya akan menjalankan dengan mudah. Bahkan istilah kerennya ya, teman bisa menjalankan dengan hati, bukan dengan tangan ya. Berarti kan dalam menjalankan inovasi ini sendiri perlu tim ya Pak? Ya. Nah, bagaimana memilih tim Pak? Memilih tim yang tepat gitu, pertimbangan apa saja untuk misalnya inovasi di bidang ini gitu. Nah, bagaimana Bapak menentukan, oh ini yang cocok yang megang ini? Seperti itu Pak, untuk pemilihan timnya, untuk pemilihan leadernya, untuk memilih eksekutornya, seperti itu Pak. Ya, dalam memilih tim roll out ya, tim setup ya. Tim setup. Tim setup inovasi itu tentu yang pertama adalah konseptornya harus ada dulu ya. Karena konseptor ini biasanya sama manajemennya tentu ya, manajemen selalu ikut. Konseptor ini biasanya yang paling tahu detailnya, mulai dari latar belakang, kemudian teknisnya, kenapa harus begini. Nah itu konseptor yang paling tahu. Nah itu harus ikut mengawal dari awal sampai akhir. Terus kemudian ada yang tim
selain konseptor itu adalah tim yang ya membantu menginternalisasi. Ini biasanya adalah orang-orang yang ya terkait langsung dalam proses bisnisnya ya. Pemilik proses bisnis kalau saya biasa nyebut ya. Nah, jadi tergantung inovasinya apa gitu ya. Kalau inovasi ini terkait dengan misalnya yang tadi saya sebut ya Murano ya. Maka teman-teman Renef ini yang diharapkan bisa tergabung dalam tim ini gitu. Terus kemudian ada juga misalnya inovasi kapten. Nah, kapten tadi belum saya sebut ya. Nah, kapten ini inovasi yang sekarang lagi hot lah ya di UPT Malang ya. Dan mudah-mudahan mohon doanya, mudah-mudahan bisa masuk ke jenjang berikutnya ya. Ini sedang ini. Amin, mudah-mudahan semangat bagi tim kapten ya. Ya. Jadi gini, dengan inovasi kapten ini teman-teman yang dulu ya ketika kita mau meninggikan andongan atau mau memasang V-isolator itu harus padam ya. Cuma masalahnya kan tidak semua penghantar kita itu bisa dipadamkan dengan mudah. Makanya muncullah inovasi ini. Sangat membantu. Dengan inovasi ini kita tidak perlu lagi mengharapkan konsumen padam. Tolong pelanggan kamu jangan pakai listrik dulu hari ini 2 hari, rugi kita benar, mengganggu penjualan kita ya. Karena kita mati lampu 1 jam aja udah resah ya Pak. Benar. Nah, karena ada problem itu, karena ada harapan stakeholder, tuntutan pelanggan ya, maka muncullah inovasi ya. Nah, ini terkait dengan PDKB dan WLTG ya. Ya tim setupnya tentu selain konseptor ya melibatkan mereka. Yang menjalankan proses bisnis itu ya Pak. Ya, betul. Karena mereka bisa dibilang mereka yang tahu betul gitu Pak ya, akar permasalahannya apa dan kira-kira peluang perbaikan apa yang bisa dilakukan untuk menutup masalah tersebut. Baik, seperti itu ya. Dan mungkin terakhir nih Pak, bagi planner semuanya, apa nih Pak pesan Bapak untuk atau bagi planners yang ingin berinovasi? Wah iya. Planners yang ingin berinovasi, betul Kalau Pak. saya boleh merubah bagi planners yang selalu berinovasi. Wah, mantap. Karena harapan kita jangan ingin, tapi semua harus berinovasi. Bahkan ada salah satu quote ya yang sangat terkenal itu, saya kira teman-teman juga udah banyak familiar ya. Jadi innovate or die. Wah. Nah, ini kan kata-kata yang sangat hitam putih gitu ya. Jadi kita berinovasi atau die. Mati. Ya. Karena ternyata berdasarkan riset ya. Jadi dari ini ya peneliti-peneliti di luar sana ya. Ternyata hanya sedikit organisasi yang bersifat statik, yang produknya itu bersifat statik, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh eksternal, itu sangat sedikit. Artinya hampir semua perusahaan itu dinamis. Nah, karena dinamis itu maka inovasi ini penting. Maka muncullah quote-quote seperti innovate or die. Nah, itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya inovasi bagi perusahaan, betapa pentingnya inovasi bagi keberlangsungan perusahaan, eksistensi perusahaan ke depan, ya. Termasuk PLN ini gitu ya. Jangan berpikir bahwa PLN itu adalah perusahaan yang aman gitu ya. Jangan berpikir bahwa PLN itu adalah single seller, sekarang bukan lagi gitu ya. Ya, kalau kita nggak berinovasi, inovasi dalam pengertian luas ya, bagaimana kita menghasilkan listrik yang makin hari makin murah. Gimana caranya? Ya kita pikir bareng-bareng gimana caranya gitu ya. Kita punya banyak kepala gitu ya. Kita pikir bareng-bareng gimana caranya menghasilkan listrik dengan makin murah, sehingga menghasilkan listrik dengan ya harga yang kompetitif ya. Loh, hubungannya apa dengan keberlangsungan? Dengan listrik yang terjangkau gitu. Maka ketika ada industri-industri yang masuk gitu, mereka nggak berpikir untuk membangun pembangkit sendiri. Mereka nggak berpikir bekerja sama dengan IPP, membangun pembangkit sendiri, nggak berpikir. Cukup PLN listriknya andal, murah, terjangkau lah,
murah itu relatif ya, terjangkau. Reasonable ya. Reasonable. Listrik yang harganya reasonable ya, handal. Nah itu mereka nggak akan lari dari PLN. Untuk itu maka innovate or die. Maka kita harus berinovasi ya. Nah gimana caranya berinovasi? Nah itu ya. Iya Pak. Nah ini Pak mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Anas ya. Tadi Pak Hendrik kan sampaikan bahwa innovate or die. Berarti kita memang harus berinovasi ya atau berubah istilahnya ya. Nah bagaimana kita terus berinovasi atau terus berubah tanpa kita perlu menghilangkan jati diri kita. Mungkin seperti itu Pak. Tanpa kita menghilangkan ciri khas kita gitu. Atau tanpa kita menggeser value yang kita pegang. Komitmen kita. Seperti itu Pak. Ya. Jadi kita tentu tetap harus memegang value ya. Kita punya value akhlak ya. Akhlak. Ini akhlak ya. Sama ya. Jadi kita punya value akhlak. Nah itu adalah value yang harus dimiliki oleh seluruh insan PLN. Ya tentu kita nggak boleh lepas dari itu. Itu ibaratnya rel gitu ya. Ibaratnya rel. Kita bagaimana pribadi PLNers yang seharusnya gitu ya. Terus kemudian ya bagaimana inovasi supaya nggak menghilangkan itu? Ya tentu konteks-konteks inovasinya itu tentu ada arahnya gitu ya. Jadi kita bukan punya yang asal-asalan dimunculin gitu ya Pak. Betul. Yang penting ide baru nih belum ada. Yes, gitu. Betul. Itu nanti namanya viral ya Pak. Nah gitu. Jadi berinovasi itu beda dengan membuat sesuatu yang viral. Ya. Itu ya. Harus ada arahnya. Betul. Jadi ibarat vektor itu ya, sesuatu inovasi tentu harus mengarah pada visi misi. Kalau enggak, walaupun kita banyak inovasi tapi enggak searah ya, nanti tidak menguatkan ke pencapaian dan tidak visi menjawab misi. permasalahan juga ya Pak. Nah gitu ya. Padahal yang dibutuhkan kan bagaimana menjawab permasalahan itu sendiri. Ya, betul. Berarti intinya berinovasi ini penting, tapi tetap harus ada goals-nya, ada tujuannya, terutama untuk mendukung proses bisnis di bidang transmisi. Mungkin seperti itu ya Pak, kurang lebihnya ya. Nah, jadi PLNers kita udah cukup banyak ya mengupas mengenai inovasi ya Pak. Mungkin silakan Pak Hendrik untuk closing statement-nya nih bagi PLNers semuanya. Silakan Pak. Oke, PLNers ya, kita hari ini diskusi banyak ya terkait dengan inovasi ya. Bahwa kita sebagai insan PLN itu harus terus berinovasi ya. Untuk memastikan bahwa atau memastikan eksistensi perusahaan kita ke depannya. Jadi kita bekerja di sini di PLN ini ya, kita berkarya ya, dan kita terus berinovasi, berkontribusi kepada masyarakat banyak ya, melalui perusahaan kita tercinta ini. Ya, saya kira itu Pak Glory ya. Baik. Sudah sangat jelas banget nih ya PLNers, kita udah ngobrol banyak banget dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan hari ini itu bisa memberikan gambaran, bisa memberikan motivasi juga untuk PLNers semuanya. Terima kasih banyak Pak Hendrik Mariono sudah sharing-sharing di special edition Transport hari ini. Dan sebagai wujud terima kasih kami, nih ada cindera mata ya Pak ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Iya, ada hadiahnya. Ya. Oke. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak. Baik, PLNers semuanya, berakhir pula perjumpaan kita di special edition Transport atau Transmission Podcast hari ini bersama dengan teman-teman di UPT Malang. Akhir kata saya, Glory Natalie Sinaga, pamit undur diri. Terima kasih kami semuanya dari UPT Malang menyampaikan terima kasih untuk kunjungannya hari ini dan sampai berjumpa di another episode of Transmission Podcast. Sampai jumpa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.